Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali Mbak Ajeng, kita sambung dialog tadi yang sempat terpotong. Apakah ini merupakan produk gagal dalam mengelola emosi sehingga melampiaskan kemarahan dengan cara membunuh anak kandung? Betul, kalau saya setuju bahwa individu ini menjadi seseorang yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik sampai pada akhirnya muncul perilaku agresif. Perilaku agresif inilah yang pada akhirnya mengarah kepada kondisi anak-anak yang kehilangan nyawanya. Oke. Bukankah seorang ayah sebagai kepala keluarga nih harus punya mental sebagai penopang begitu? Betul. Tapi nyatanya ini tidak terlihat seperti itu ya? Iya, sebagai seorang ayah harusnya dia melindungi anak-anaknya. Gitu ya. Tapi dalam kasus ini dia tidak melindungi anak-anaknya, tapi justru berfokus pada kondisi dirinya dengan istrinya ya, gitu ya, dengan pasangannya. Lantas mungkin bagaimana cara kemudian mengelola emosi hingga akhirnya tidak menghasilkan hal-hal yang membuat rugi diri sendiri dan orang lain? Iya, jadi kalau kita bicara bagaimana mengelola emosi, justru saya akan tarik garis ke belakang waktu kita mau menikah. Sebetulnya kita harus menyiapkan tidak hanya secara finansial, tapi apakah kita juga siap secara mental, karena nanti ketika menikah, dan apalagi ketika sudah punya anak, ada banyak tanggung jawab yang harus kita emban gitu ya. Termasuk misalnya sebagai ayah harus bersikap seperti apa, sebagai ibu harus bagaimana. Jadi kalau menurut saya ada banyak keluarga yang sebetulnya tidak menyiapkan hal itu gitu. Bahwa harusnya secara mental bagaimana anak-anak harus bisa kita persiapkan bahkan sebelum punya anak ya gitu ya. Apalagi mengingat ini si ayah punya anak 4, masih kecil-kecil semua gitu. Terbayang bagaimana anak-anak ini dibesarkan oleh seorang ayah yang kalau menurut saya jadinya nggak rasional ya gitu ya untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Harus ada kesiapan dan tentu punya rasa tanggung jawab juga. Tapi kalau kita balik lagi ke kasus yang dilakukan oleh pelaku ini justru malah memilih jalur pintas ya. Dan kemudian mencoba mengakhiri hidupnya, melepas tanggung jawab ataupun hukum dan konsekuensi harus dihadapi. Iya, betul. Jadi jalan pintas bahwa dia tidak bertanggung jawab, sudah punya 4 anak, tapi dengan desakan dan tekanan yang makin mendera, dia cuma berpikir bagaimana untuk bisa menyelesaikan itu semua gitu ya, dengan ya sudah diakhiri saja hidup anak-anaknya dan bahkan dia berusaha mengakhiri hidupnya kan. Berkaca di kasus ini Mbak Ajeng, ini merupakan kasus secara psikologis ya, ini kasus pembunuhan dengan sengaja atau memang tidak disadari seperti yang tadi dikatakan orang depresi ini kadang-kadang tidak sadar apa yang sedang dilakukan gitu? Ada orang yang memang saat melakukan tindakan tersebut tidak sadar, tapi ada juga dia sadar sepenuhnya loh melakukan hal tersebut. Karena memang ada tujuan untuk mencapai kondisi nyaman untuk dirinya dengan seperti gini. Ketika memandang bahwa anak-anak ini menjadi sumber permasalahan, pada akhirnya kan dia mau melakukan tindakan untuk menghentikan permasalahannya tadi kan gitu ya. Jadi misalnya nih, bisa jadi saat dengan pasangan dia meributkan masalah finansial yang tidak terpenuhi dengan misalnya 4 anak nih gitu, 4 anak yang harus diberikan sandang pangan papan gitu ya. Kemudian yang dipikir adalah ya sudah kalau misalnya anaknya tidak ada bagaimana gitu. Jadi terbayang kan cara berpikirnya seperti apa gitu. Tapi akhirnya dia membunuh dirinya sendiri, dia berupaya kan? Iya, berupaya untuk membunuh dirinya sendiri untuk pada akhirnya tidak bertanggung jawab juga. Sebenarnya kan tindakan yang tidak bertanggung jawab ya. Nah balik lagi, artinya ini merupakan balas dendam dong kalau seperti itu artinya. Ketika ada kasus seperti ini kemudian dikatakan, walaupun ini masih praduga ya, masih diduga. Cemburu karena sang istri ini berselingkuh ketika sedang bekerja. Iya. Kembali lagi nih masih asumsi ya gitu ya. Masih asumsi. Masih asumsi, belum sampai fakta gitu ya. Sebenarnya kondisinya seperti apa, tapi misalnya memang tidak terjadi perselingkuhan dan dia melakukan hal tersebut. Apakah itu menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan bertanggung jawab? Atau misalnya memang istrinya melakukan hal tersebut, apakah bertanggung jawab mengakhiri hidup anak-anaknya untuk membalas dendam? Kalau sudah mungkin nih, kalau sudah menikah lah dua pasangan ini dan mungkin salah satu dari pasangan juga ada yang sempat punya gangguan psikologis seperti yang dialami oleh pelaku. Apa yang kemudian dilakukan tidak hanya sendiri saja, tapi dua pasangan ini yang harus dilakukan ke depannya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini? Iya, kalau saya rasa sebetulnya saat dalam kondisi yang terjepit, jangan malu untuk minta bantuan.
banyak orang saat kondisi terjebak merasanya bahwa dia tidak punya support system, di mana kondisinya ini justru makin memperparah keadaannya mereka gitu ya, gitu. Karena merasanya bahwa ya sudahlah, kita hanya hidup dalam satu keluarga kecil, tapi apakah memang seperti itu atau karena mereka tidak mau mencari bantuan gitu. Karena sebenarnya kalau menurut saya saat kondisi memang betul-betul sangat terjepit, kita perlu loh meminta bantuan karena memang kondisinya sangat membutuhkan gitu ya. Baca mungkin banyak juga yang nggak tahu. Ini artinya meminta bantuan ini apakah kepada rekanan keluarga, kepada psikolog, atau kemana, atau sesuai dengan kasusnya? Iya, satu bisa meminta bantuan terhadap orang-orang terdekat ya gitu, super sistem yang ada di sekitarnya, lingkungannya gitu ya. Kadangkala saya rasa di mana kita tinggal kan sebetulnya pasti ada orang-orang yang mau membantu kita ya. Kemudian jangan lupa ke tenaga profesional itu juga penting. Karena bisa jadi kita tidak menyadari bahwa ada kondisi-kondisi yang sangat membutuhkan bantuan gitu ya, secara psikologi, secara mental, dan pada akhirnya kalau itu tidak dijalani, mereka akan sampai pada kondisi yang justru makin lama makin berat. Tapi ketika seseorang melakukan KDRT, apakah ini memang tabiat? Karena ada yang mengatakan begini, ketika sang lelaki, katakanlah laki-laki dalam kasus ini yang melakukan KDRT, ini sudah melakukan KDRT, ini akan terus terulang, tidak bisa di stop, tidak bisa dihentikan. Iya, ada kondisi-kondisi seperti itu ya gitu ya. Tapi perlu dicek dulu, apakah memang sebelumnya dia melakukan hal itu juga. Karena kita nggak tahu ya kondisinya seperti apa gitu. Tapi apakah memang KDRT terjadi karena kondisi ekonomi atau memang punya kondisi dia orang yang agresif gitu. Itu mungkin harus dicari. Tapi biasanya dulu bisa ya, berulang gitu ya. nggak sih Mbak Ajeng? Banyak yang bisa berulang, tapi banyak juga terjadi karena tekanan. Karena tekanan. Iya. Oke, Mbak Ajeng mungkin terakhir ini ya, buat pemirsa juga sebagai pembelajaran, lantas ketika kita sudah merasa ada yang berbeda dari diri kita atau mungkin bagaimana caranya kita tahu, bagaimana caranya kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita dalam menghadapi tekanan-tekanan? Oke, yang pertama tentunya harus punya self awareness. Jadi apakah memang selama ini saya sudah bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya? Kadangkala kan kita terjebak dalam rutinitas ya gitu ya, rutinitas keseharian kayaknya udah wah ya udah deh kerja, terus sudah istirahat sebentar terus kerja lagi gitu ya. Tapi penting sekali untuk punya self awareness terkait dengan kondisi kita, supaya kita tahu, oh saya nih sebenarnya kayaknya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Banyak orang nggak mau mengakui loh kalau nggak baik-baik saja gitu ya. Tidak baik-baik saja ini tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah psikologis gitu. Banyak kondisi-kondisi tertentu orang tuh sering tidak sadar sih gitu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita, bisa pasangan, bisa keluarga, bagaimana mereka misalnya menyikapi, kok kayaknya kamu berbeda deh sekarang gitu, kayaknya kamu ada yang dipikirin ya, atau ada hal-hal yang membebani diri gitu ya. Bisa saja kita tadinya nggak sadar, tapi ketika dari lingkungan juga sudah menyatakan itu, alangkah baiknya kita segera mencari bantuan. Bisa ke profesional, bisa juga ke orang-orang yang dipercaya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng selaku psikolog sudah sama-sama ya kita menganalisa bagaimana sebetulnya kasus yang cukup menggegerkan dan cukup miris ya kita saksikan bersama.